Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reno Azra Aniko Cikwintana dari Prodi Studi Agama kelas A semester 2. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang sejarah Syekh Asmoro Kondi. Syekh Ibrahim Asmoro Kondi merupakan pendakwah pada masa awal penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Makamnya berada di Desa Gesi Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Syekh Ibrahim Asmoro Kondi merupakan tokoh sentral dalam penyebaran agama Islam karena ia merupakan ayah kandung dari Raden Ali Rahmatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Ampel, yang makamnya berada di Surabaya, Jawa Timur. Dia diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh kedua abad ke-14. Babat Tanah Jawi menyebut namanya dengan sebutan Maktum Ibrahim Asmoro atau Maulana Ibrahim Asmoro, dikutip dari Atlas Indonesia. Sebutan itu mengikuti pengucapan lidah Jawa dalam melafalkan As-Samarkandi yang kemudian berubah menjadi Asmoro Kondi. Menurut Babat Cirebon, Syekh Ibrahim Samarkandi adalah putra Syekh dan berasal dari negeri Tulen. Maka Syekh Ibrahim bukanlah penduduk asli Samarkand, melainkan seorang migran yang ikut ayahnya ke Samarkand karena negeri Tulen yang dimaksud menunjuk pada wilayah Tulen, kepulauan kecil yang terletak di tepi timur Laut Kaspia yang masuk wilayah Kazakhstan, tepatnya di arah barat Laut Samarkand. Syekh Ibrahim As-Samarkandi ini dianggap sebagai ayah dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel dalam referensi lain, yaitu naskah Nagara Kertabumi Sarga 4. Syekh Ibrahim disebut dengan nama Maulana Ibrahim Akbar yang bergelar Syekh Jatiswara. Seperti dalam sumber historiografi lain, dalam naskah Nagara Kertabumi, tokoh Maulana Ibrahim Akbar disebut sebagai ayah dari Ali Musada atau Ali Murtado dan Ali Rahmatullah, dua bersaudara yang kelak dikenal dengan sebutan Raja Pandita dan Sunan Ampel. Babat Tanah Jawi, Babat Trisakipun, Majapahit, dan Babat Cirebon menuturkan bahwa sewaktu Ibrahim Asmoro datang ke Campa, Raja Campa belum memeluk Islam. Ibrahim Asmoro tinggal di Gunung Sukasari dan menyebarkan agama Islam kepada penduduk Campa. Raja Campa murka dan memerintahkan untuk membunuh Ibrahim Asmoro beserta semua orang yang sudah memeluk agama Islam. Namun, usaha raja itu gagal karena ia keburu meninggal sebelum berhasil menumpas Ibrahim Asmoro dan orang Campa yang memeluk agama Islam. Bahkan, Ibrahim Asmoro kemudian menikahi Dewi Chandrawulan, putri Raja Campa tersebut. Dari pernikahan itulah lahir Ali Murtolo atau Ali Murtado dan Ali Rahmatullah yang kelak menjadi Raja Pandita dan Sunan Ampel. Babat Tanah Jawi, Babat Trisakipun Majapahit, dan Babat Cirebon menuturkan bahwa sewaktu Ibrahim Asmoro datang ke Campa, Raja Campa belum memeluk agama Islam. Menurut urutan kronologi waktu, Syekh Ibrahim Asmoro Kondi diperkirakan datang ke Jawa pada sekitar tahun 1362 Saka atau 1440 Masehi bersama dua orang putra dan seorang kemenakannya serta sejumlah kerabat dengan tujuan menghadap Raja Majapahit dan menikahi adik istrinya yaitu Dewi Darawati. Sebelum ke Jawa, rombongan Syekh Ibrahim Asmoro Kondi singgah dulu ke Palembang untuk memperkenalkan agama Islam kepada Adipati Palembang, Arya Damar. Setelah berhasil mengislamkan Adipati Palembang, Arya Damar yang nama aslinya diganti menjadi Aryo Abdullah dan keluarganya. Syekh Ibrahim Asmoro Kondi beserta putra dan kemenakannya lanjut perjalanan ke Pulau Jawa. Rombongan mendarat di sebelah timur Bandar Tuban yang disebut Gesik, sekarang Desa Gesi Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Pendaratan Syekh Ibrahim Asmoro Kondi di Gesik dewasa itu
dapat dipahami sebagai suatu sikap kehati-hatian seorang penyebar dakwah Islam, mengingat Bandar Tuban saat itu adalah bandar pelabuhan utama Majapahit. Itu sebabnya Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi beserta rombongan tinggal agak jauh di sebelah timur pelabuhan Tuban, yaitu di Gresik untuk berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada penduduk sekitar. Sebuah kitab tulisan tangan yang dikenal di kalangan pesantren dengan nama Usui Nembis, yaitu sejilid kitab berisi 6 kitab dengan 6 Bismillahirrahmanirrahim ditulis atas nama Syekh Ibrahim Asmorokondi. Itu berarti sambil berdakwah menyiarkan agama Islam, Syekh Ibrahim Asmorokondi juga menyusun kitab. Menurut cerita tutur yang bergema di masyarakat, Syekh Ibrahim Asmorokondi dikisahkan tidak lama berdakwah di Gresik. Sebelum tujuannya ke ibu kota Majapahit terwujud, Syekh Ibrahim Asmorokondi dikabarkan meninggal dunia. Beliau dimakamkan di Gresik tak jauh dari pantai, karena dianggap penyebar Islam pertama di Gresik dan juga ayah dari Tuku Sunan Ampel. Makam Syekh Ibrahim Asmorokondi dikeramatkan masyarakat dan dikenal dengan sebutan Makam Sunan Gagesi atau Sunan Gesi. Dikisahkan bahwa sepeninggal Syekh Ibrahim Asmorokondi, putra-putranya Ali Murtado dan Ari Rahmatullah beserta kemenakannya Raden Burereh atau Abu Hurairah beserta beberapa kerabat asal Jampa lainnya melanjutkan perjalanannya ke ibu kota Majapahit untuk menemui bibi mereka, Dewi Darawati, yang menikah dengan Raja Majapahit. Perjalanan ke ibu kota Majapahit dilakukan dengan menggunakan jalan darat dari Pelabuhan Tuban ke Kutara Majapahit. Itulah sekilas penjelasan tentang sejarah Syekh Asmorokondi. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.